sadri. Kemudian salah satu yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman itu mesti dia punya dada yang lapang. Jadi wasi' as-sadri ini Bapak Saudara artinya kita sebagai orang yang beriman mesti memiliki ya dada yang lapang. Dada yang lapang itu artinya ya kita harus suka memberikan maaf kepada orang lain. Nah seperti itu. Ini namanya lapang dada. Jadi kita harus bisa ya memberikan ya pemaaf kepada orang lain. Sehingga di sini dijelaskan bi ayyakuna haliman la ghalizan. Artinya orang yang punya ya dadanya luas, lapang, ya bahwa dia itu punya sifat haliman. Jadi haliman itu artinya ya pemaaf. La ghalizan bukan pemarah. Gitu. Jadi kita nggak boleh menjadi orang pemarah, tapi kita selalu pemaaf. Pemaaf kepada siapa saja. Walaupun ya mereka itu ya selalu menyakiti kita, selalu berbuat zalim kepada kita. Ya sehingga dianjurkan kita sebagai umat Nabi Muhammad ya wasi' as-sadri, dadanya mesti lapang, pemaaf, bukan tipe pemarah. Ini akhlak yang sangat baik nih Bapak Saudara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Lainal janibi, kemudian punya kepribadian yang lunak, lemah lembut pribadi. Dalam hadis Rasulullah allazi bihil amru, yang di dalamnya itu ada perintah bitaswiyatis supupi, untuk meluruskan sop dan barisan, walaihinu fi yadi ikhwanikum, dan diperintahkan untuk melunakkan di dalam tangan saudara-saudara kamu. Tuh, jadi artinya kita kalau di dalam sholat suruh luruskan sopnya. Coba lembut juga. Ya, jadi artinya suruh lurus ya secara zahirnya, namun juga lembut nih dalam hati ya saudara-saudara kamu. Jadi ketika mau sholat aja kita diajarkan begitu. Sawu supupakum, luruskan, rapatkan barisan-barisan di dalam sholat kamu. Nah seperti itu. Jadi ketika kita sholat, suruh rapatkan, suruh luruskan. Nah hati kita juga begitu. Sehingga pada saat kita lagi sholat, bukan hanya zohirnya aja lurus, rapat, tapi hati juga harus lemah lembut. Konsentrasikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil Qur'anil azimi, di dalam Al-Qur'an Al-Azim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan paddu min haulik. Nah ini dalam Al-Quran Allah jelaskan begitu Bapak Saudara. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau seandainya engkau itu punya hati yang keras, hati yang ya keras, lan paddu min haulik, niscaya mereka akan berpaling dari kamu. Jadi kata Allah, wahai Nabi Muhammad nih, kuntanya nih muhatamnya kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau seandainya kamu itu punya sifat bengis, keras, ya enggak lunak, maka mereka akan berpaling daripada kamu. Kenapa orang-orang Mekah akhirnya semuanya tunduk, ya mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad punya sifat lunak, pemaaf, akhlaknya terpuji, tidak punya sifat keras. Kalau Nabi itu punya hatinya keras, ya itu pasti orang-orang Mekah saat itu pada berpaling.
Nggak ada yang ngikutin ajaran Nabi Muhammad. Jadi suksesnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena akhlak Nabi. Makanya kalau kita baca sejarah tuh Bapak Saudara, ternyata dakwah Nabi berhasil itu disebabkan karena dengan akhlak. Gitu. Kalau bukan dengan akhlak, maka nggak mungkin tuh berhasil. Ya, mereka akan berpaling dari kamu kata Allah. Kalau kamu punya sifat keras hati. Orang Arab saat itu, orang-orang kafir hatinya keras-keras semuanya. Tapi Nabi mengalahkannya bukan dengan keras, dengan lembut. Gitu. Jadi kekerasan hati orang-orang kafir Mekah saat itu karena ya dilawan dengan kelemah lembutan Nabi Muhammad. Nah ini Allah jelaskan di sini, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Begitu. Jadi kalau seandainya kamu itu keras hati, ya itu mereka akan berpaling daripada kamu. Iza alimta, apabila kamu tahu zalika akan yang demikian itu, fa'lam maka ketahuilah anna min jumlatil layini, sesungguhnya termasuk bagian besar daripada sifat lemah lembut, iza dakhalta ala jama'atin, apabila kamu masuk dalam satu kelompok, yadhkurunallaha ta'ala, yang mereka sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, antazkuru ma'ahum, maka kamu hendaklah ikut zikir bersama mereka, kahayatihim, percis ya sama ya kelakuannya dengan mereka, bisurati, di dalam bentuknya, bitoriqihil syar'i, dengan jalannya yang sesuai dengan syarat. Itu salah satu kita pengen kalau disebut lembut hati kita, punya ya kepribadian yang lembut. Bagaimana kalau kita lagi datang ke satu jamaah, kemudian mereka lagi berzikir kepada Allah, nah kita ikut tuh zikir bersama dengan mereka. Caranya ikutin aja, caranya ikutin saja, selama itu cara sesuai dengan syar'i. Jadi nggak usah kita menentang. Itu jadi kalau seandainya kadang-kadang di satu kampung zikirnya beda, nggak apa-apa, kita ikutin aja. Misalnya nih kita orang kampung baru, lagi tahlil di kampung yang lain yang jauh, kebetulan cara-caranya mungkin agak beda-beda dikit, tapi pada dasarnya sama juga secara syar'i, ikutin aja. Jangan kita bilang, mohon maaf, ini nggak begini caranya, ini harus begini-begini. Jangan. Karena mungkin lain kampung, lain cara. Tapi pada dasarnya hampir sama banget. Nah begitu. Apalagi misalnya kita nih orang Jakarta, ya seperti saya lah. Saya sekarang suka ikut-ikutan juga tuh di kawasan Anyer. Kadang-kadang ada beda-beda dikit. Ya itu nggak apa-apa, kita ikutin aja. Gitu. Kita ke Sukabumi, mungkin kata Kiai Nawawi ini kalau cara tahlilnya begini nih, Kiai. Iya, Kiai Nawawi ikutin aja. Hampir sama sama orang kampung baru sih, cuma ada bedanya dikit. Nah itu kita jangan tentang ajarannya. Nah begitu. Itu artinya apa? Artinya tuh kita termasuk orang yang berkepribadian lembut. Gitu. Jadi nggak boleh langsung protes aja. Ya, jadi kalau masalah-masalah kecil-kecilan mah selama itu masih ya dalam situasi syar'i sesuai, nggak apa-apa Bapak Saudara. Ya, kan lain kampung, lain apa? Lain cara, lain adab. Ada orang kalau tahlilan kagak pakai baca surah Yasin, langsung aja tuh. Kalau kita di kampung baru rata-rata pakai surah Yasin. Ada kalau orang menuju hari itu kagak pakai baca maulid. Kalau kita kan istilahnya baca maulid ya. Kalau tempat-tempat lain, Ustaz ini menuju harinya nggak pakai maulid, langsung aja tahlil. Ya nggak apa-apa. Dan kita bilang nggak boleh, harus pakai maulid. Nah, jadi nanti kita menentang kebiasaan yang ada di situ. Ya, kita kalau diundang di tempat lain, ya saya ngikutin aturan orang kampung sini aja dah.
Orang kampung sini bagaimana caranya? Begini. Ya udah ikutin aja. Itu begitu. Apalagi kita mau tinggal di satu tempat, misalnya kita pindah nih. Ya, di sana bagaimana? Cari tuh tokoh yang ada di situ, kita deketin. Bagaimana nih? Oh iya, udah ikutin aja. Nah, begitu Bapak Saudara. Itu namanya kita ya termasuk punya kepribadian yang lemah lembut. Gitu. Jadi nggak keras kepala. Tuh, kan kadang-kadang ada orang karena memang ilmunya segitu-gitunya doang, ngakunya itu doang yang paling benar udah. Kemana aja itu aja udah. Gue kagak ngerti, begini udah. Nah, begitu. Kata guru gue begini masalahnya. Itu enggak perlu begitu. Kalau nanti ditanya kita masih punya guru nih kira-kira begini, ya nggak apa-apa, ikutin aja. Paling gurunya ngomong begitu. Cuma gara-gara muridnya aja yang saklek, kadang-kadang bilang guru gue bilang begini, udah gurunya aja. Gitu. Sebenarnya kalau ditanya guru, nih begini-begini. Guru yang nanti pandangannya dan wawasannya luas, kata gurunya, iya nggak apa-apa. Ya, kecuali sholat subuh 3 rakaat tentang dah. Ya, sholat subuhnya 3 rakaat, wah nggak ngerti saya, nggak mau. Ya begitu. Ini kalau selama kaitannya dengan zikir, tahlil, ya kadang-kadang ada perbedaan sedikit, nggak apa-apa. Ya, itu caranya. Jadi diajarkan, iza dakhalta ala jama'atin, apabila kamu masuk dalam satu kelompok, yazkurunallaha ta'ala, yang mereka itu zikir kepada Allah Ta'ala, antazkuru ma'ahum, maka kamu zikir bersama mereka. Kahayatim, sama seperti cara mereka, bisyurati dalam bentuknya, bitoriqihi syar'i, dengan jalan itu sesuai dengan syarat. Tuh. Jadi sama semuanya. Tapi kalau udah model zikir-zikir yang model pakai telanjang, jangan. Yo, Ustaz di sini kalau zikir la ilaha illallah, lampu digelapin, terus pada buka pakaian telanjang, ini nggak kena dah nih. Ya, udah tidak sesuai dengan syariat. Ya, udah setan itu benar. Ya, dia hati-hati juga kalau yang begitu. Ya, ini Ustaz katanya nanti kalau udah baca la ilaha lampunya dimatiin Ustaz. Nah, kemudian mereka ya buka pakaiannya telanjang semuanya. Wah, ini namanya ajaran sesat. Begitu. Jangan diikutin itu Bapak Saudara. Karena ini syaratnya bitoriqihi syar'i, dengan jalan syar'i. Perbedaan sedikit itu nggak ada masalah. Ikutin aja. Kita sholat di mana-mana wiridannya agak beda, nggak apa-apa. Ikutin aja. Ya, kita ikutin mereka. Bahkan kalau ada yang bagus-bagus boleh kita tiru, kita ambil. Nah seperti itu. Ini cara orang kampung baru wiridan, habis sholat maghrib begini, habis sholat isya begini, habis sholat ya subuh seperti ini, zuhur ini, asar, di kampung baru begitu. Kita pindah ke kampung yang lain, ternyata zikirnya agak beda-beda dikit, enggak apa-apa. Ya, karena kita ikut ke sana, ikutin saja. Itu namanya kita apa? Orang yang berkepribadian lemah lembut begitu. Ya. Jadi terkait ya dengan zikir mungkin beda sedikit, tapi semuanya sesuai dengan syar'i. Nah, itu enggak apa-apa. Wa kadzalika, begitu juga tawafuquhum, ya berkesesuaiannya mereka fi zikrihim, di dalam zikir mereka, allazi laqanuhu, yang mereka sudah ya mengajarkannya tuh talqinnya, hina dakhalu fit tariqi, ketika kita masuk dalam thariqah, ya min nafin au isbatin, dari menafikan atau mengisbatkan. Ada orang yang zikir la ilaha illallahnya sesuai dengan thariqah yang diajarkan oleh gurunya, ya ada ntar ya ke kiri, ada ke kanan apa. Nah itu ya sesuai dengan talqin ajaran daripada gurunya, nggak apa-apa. Nah seperti kan ada thariqah tuh, ada thariqah Qadariyah, ada thariqah Naqsyabandiyah, ada thariqah ya Syatariyah, ada thariqah Syaziliyah, ada thariqah Tijaniyah. Nah itu kalau saya dulu
masih di Cirebon, itu diajarkan torikonya toriko Tijaniyah. Ya, Tijaniyah. Nah, ada lagi yang bawa toriko Qadariyah. Ada yang bawa lagi toriko Naqsyabandiyah. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, sesuai dengan ajaran dari gurunya. Ya, itu silahkan saja. Tapi pada dasarnya semuanya mengajarkan torikoh untuk dekat kepada Allah. Udah begitu. Ya, jadi ini memang dari dulu kita nggak usah bingung. Ya, jadi memang udah ada, biarkan saja. Dan ini bukan hal yang baru, bukan hal yang baru. Ya, sejak dulu udah ada. Toriko mu'tabaroh, ya itu sudah ada di Indonesia. Ya, jadi sudah banyak sekali. Nah, silakan. Ya, jadi yang mana aja, semuanya mengajarkan kepada ya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya sama kalimatnya, la ilaha illallah. Wala taqulu, jangan kamu bilang inna hazhil kaifiyata laisat tariqata syaikhina. Sesungguhnya kaifiat ini bukan torikoh daripada guru-guru kita. Jangan begitu. Ya. Makanya kita Pak, kadang-kadang baru ketemu sama guru yang lain, sama guru kampungnya dilupain. Jangan. Guru yang paling berjasa Pak, itu guru yang ada di kampung kita sendiri, yang ngajarin dari awal terus. Ya, kita boleh nyari lagi ke guru-guru yang lain, tapi jangan sampai guru kampung kita sendiri kita lupain. Kadang-kadang begitu, di kampungnya dia kagak mau belajar di mana-mana. Ya. Dan ntar kalau dimati yang nyolatin siapa? Betul nggak? Iya. Begitu, maju di mana-mana, giliran di kampung sendiri dia enggak dekat, enggak mau datang. Enggak apa-apa, di mana-mana datang silahkan kalau ada waktunya. Cuma di kampung kita sendiri ikutin, gitu. Sebab nanti kalau dimati kan yang nyolatin ya orang-orang situ, ya kan? Enggak mungkin bapak orang sini disolatin di Istiqlal, ya, enggak kan? Ya begitu. Jadi kita tetap kita hormati guru-guru kampung kita. Itu seperti itu. Itu namanya orang yang bijak begitu. Jangan dia yang menganggap remeh. Jadi ya di mana-mana ya dia ya agung-agungkan. Tetapi guru kampungnya sendiri dia enggak hargai sama sekali. Nah, itu jangan. Silakan semuanya ya itu ya adalah orang yang berjasa di dalam menanamkan ilmu-ilmu. Begitu Bapak Saudara. Ya, jadi ini diajarkannya seperti itu. Kama yaqa'u fi zalika katsirun minan nasi. Sebagaimana terjadi ya pada yang demikian itu kebanyakan daripada manusia. Fayupawwituhumul ajra, maka itu bisa meluputkan terhadap mereka ganjaran pahala. Ma'awukuihim, bersama jatuhnya mereka fil jafa'i wa ghalzi tam'i, di dalam kekerasan wataknya. Japa sama ghalaz sama, wataknya menjadi keras. Ya, itu jadi karena kekerasan wataknya. Fa'lam, maka ketahuilah zalika atan, yang demikian itu, wa'amal alaihi, dan amalkanlah atasnya. Nah, itu perlu kita tahu. Nah, kalau kita tahu kita amalin. Apa dzalika Sya'rani, yang menjelaskan itu adalah Imam Asy-Sya'rani. Kemudian mahbudul janahi, hendaklah seorang mukmin yaitu punya berkepribadian yang mahbud, yang rendah, kagak sombong. Hopat itu kan, hopat artinya kasroh. Kasroh itu kan di bawah ya. Ya, makanya dalam ilmu nahwu tuh ada maknanya. Kalau ropa di atas, kalau nasab tetap jejuk, ya, gitu. Kalau kasroh, hopat di bawah. Tuh, makanya kalau hopat, kalau lihat garis adanya di bawah. Kalau doma tuh di atas. Nah, kalau patah tetap tegak. Nah, begitu. Jadi ada makna filosofinya. Makanya kadang-kadang orang
kalau lagi ya sedang demen-demennya baca alfiah, ngapal alfiah, kadang-kadang tuh makna filosofinya banyak. Ya, itu anak-anak santri kalau lagi baca alfiah tuh ada aja dari alfiah itu nanti dimaksudkan untuk hal-hal yang lain. Bisa tuh begitu. Ya, nah itu. Jadi kalau mahfud itu artinya yang rendah. Ya. Itu kan dalam ilmu nahwu ada alamatul i'rab, ada rafa marfu namanya. Ada nasab mansub, ada khafad namanya apa? Mahfud, ada jazam majzum. Nah, ini kalau mahfud artinya yang rendah. Nah, kita disuruh menjadi manusia yang rendah. Jangan sombong. Tuh, begitu. Nanti Allah yang angkat. Ya, itu. Siapa-siapa yang rendah ropa marfu diangkat sama Allah. Tuh, begitu. Jadi kayak ilmu padi. Coba lihat ilmu padi. Semakin berisi semakin menunduk. Semakin berisi semakin menunduk. Bukan dia semakin sombong. Biasanya orang kalau yang sombong, yang ngomongnya tinggi apa, kagak ada apa-apanya tuh. Nah, begitu. Ngomongnya tinggi banget. Baru belajar ilmu ya satu bab doang. Kayaknya udah mau ngomongnya begini. Tuh, tong kosong nyaring bunyinya. Makanya kadang-kadang orang kalau yang banyak ilmunya tuh ngomongnya nggak terlalu banyak. Nah, begitu. Kalau ada orang macam-macam yang senyum, iya, begitu doang. Ya, jadi nggak banyak bicara. Kalau dibicara tuh banyak manfaatnya. Seperti itu. Jadi seperti padi, semakin berisi semakin menunduk deh. Ya, nggak ada isinya, diri tegak. Isinya semakin banyak, semakin nunduk. Nah, begitulah kita diajarkan. Mahfudal janah. Kita disuruh punya berkepribadian yang rendah. Ya, apa artinya? Yaitu ya mulayyinal janib. Artinya berkepribadian yang rendah. Bitawadu'i wa tazalluli, dengan tawadu wa tazalluli, dan merendahkan. Ya, jadi kita lebih bagus merendahkan diri kita lil mukminin, di hadapan orang-orang yang beriman. Warafiqan bihim, dan punya sifat sayang kepada mereka. La mutakabbiron, tidak punya sifat takabur. Artinya takabur besar, sombong. Itu namanya mutakabbiron. Tidak punya sifat sombong. Ai ala mandunahu, kepada orang lain. Jadi dia tidak pernah ya, menyatakan diri yang paling mulia. Dia tidak bilang diri yang paling hebat di hadapan orang lain. Qala al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali, fakullu man yara nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi fahuwa mutakabbirun. Jadi kata Imam Al-Ghazali, maka setiap orang-orang yang memandang dirinya lebih bagus daripada orang lain dari makhluk Allah, maka orang itu disebut mutakabbir, orang yang sombong. Itu kata Imam Al-Ghazali begitu. Saya ulangi lagi, kata Imam Al-Ghazali, setiap orang yang melihat dirinya, memandang dirinya sendiri lebih bagus daripada orang lain dari makhluk Allah, maka orang itu dianggap sudah sombong. Jadi kalau dalam hati kita, wah, dia siapa sih, masih lebih mulia saya, itu tuh dia udah sombong. Nah, begitu. Jadi kalau menganggap orang lain lebih ya hebat dirinya daripada orang lain, orang lain lebih rendah kebanding daripada dirinya, itu udah dikategorikan orang yang mutakabbir. Itu kata Imam Al-Ghazali. Makanya kita nggak boleh. Ya, kita lebih bagus, ente yang lebih mulia kebanding saya. Saya banyak dosa, saya banyak kesalahan. Nah, begitu aja Bapak Saudara. Kita lebih bagus begitu. Ini kita lagi belajar tasawuf namanya. Kita lagi belajar ilmu tasawuf. Imam Al-Ghazali ngajarinnya begitu. Ya, jadi kalau seandainya ada orang menganggap dirinya sendiri lebih ya baik daripada orang lain, itu udah disebut mutakabbir. Udah kayak setan, iblis. Masya Allah. Kita pengen masuk surga, tapi punya sifat mutakabbir, ya repot. Orang iblis aja udah di surga gara-gara punya sifat takabur, diusir dari surga.
Nah sekarang kita belum masuk surga, ya punya sifat sombong, kira-kira bisa nggak masuk surga? Ya nggak bisa. Nah begitu. Ini kajian tasawufnya begitu. Ya makanya ayo kita belajar. Jangan sampai kita memandang diri kita lebih bagus daripada orang lain. Walaupun nih kita misalnya nih pulang ngaji, ada orang kita lihat di jalan, wah ya dia tuh main gaplek mulu gitu. Kayak gue dong nih pulang ngaji. Nah jangan begitu. Ya, kita menganggap diri kita udah mulia banget pulang ngaji. Jangan. Tetap kalau bisa dalam hati kita, mudah-mudahan orang itu dapat taufik dan hidayah sehingga bisa sholat jamaah, bisa ngaji. Begitu boleh. Ya, jangan menganggap ya nih diri saya lebih bagus. Lu Ginari masih di jalanan aja. Orang-orang udah pada sholat, kamu belum. Nah, jadi kita jangan menganggap orang lain itu lebih rendah. Ya kita lebih tinggi. Tuh begitu. Makanya dulu saya udah pernah sampaikan, ada orang baik Bapak Saudara melihat ada orang lagi minum-minum mabok. Ya, di dalam hatinya apa yang terlontar? Dibilang begini, ya Allah, mudah-mudahan orang tersebut nanti di hari kiamat bisa bergembira seneng seperti senangnya di hari ini. Tuh begitu. Dia nggak bilang biar lu mampus, nggak bilang begitu. Ya. Enggak bilang begitu, tapi didoain semoga orang ini Allah ya dapat kegembiraan di akhirat seperti dia lagi gembira di sini. Orang lagi minum-minum, mabok-mabok dengan turu-turu mereka, wah seneng banget dia, lagi gembira banget. Nah itu orang baik ngomongnya begitu. Ya Allah, mudah-mudahan nanti di akhirat mereka juga pada gembira seperti ini. Nah karenanya orang kalau di akhirat gembira, orang apa? Ya orang beriman. Orang yang taat kepada Allah, karena dimasukkan ke dalam surga. Coba di akhirat ada nggak yang pada ya di neraka? Ada nggak yang pada gembira? Nggak ada. Di neraka itu lagi disiksa. Ya nggak ada yang gembira. Yang gembira di mana? Di surga, karena mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Artinya didoain supaya orang ini dapat taufik hidayah sehingga nanti bisa taat kepada Allah, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khotimah, jadi seneng nanti di akhirat. Kan begitu artinya. Masya Allah. Itu orang-orang yang pandangannya luas seperti itu. Kadang-kadang ada orang udah begitu aja. Masya Allah tuh orang ya mabok di sini. Biar lu mampus dulu. Nah begitu sekalian dah mati di got. Nah gitu. Jangan. Tetap kita doakan. Kan mendoakan itu bagus Pak. Bagus. Mendoakan bagus. Makanya kita kalau ada orang ya maksiat meninggal dunia datang ke rumah Pak RT. Pak RT ini bagaimana nih? Ini orang ini suka berbuat dosa maksiat tapi dia orang Islam. Ya urusin secara Islam gitu aja Pak RT. Mandiin, iya mandiin. Ya kemudian nanti dikapani, disolatin, iya solatin. Nah kalau masalah nanti dia dengan Allah itu urusan Allah. Kita sebagai orang Islam lihat ya secara zohirnya. Karena orang ini orang muslim, KTP-nya Islam, udah laksanakan secara Islam. Ada yang protes, Pak RT jangan, ini orang tukang mabok. Ya, kemarin saya lihat habis nyubsek di got. Nah begitu. Itu urusan dia dengan Allah. Kita lihat zohirnya, dia orang Islam. Ayo kita sholatin. Nah begitu aja. Ya. Tapi jangan di Al-Ittihad, Ustaz. Di sana aja di jalanan. Jangan. Gak apa-apa. Biarin. Nah begitu. Jadi mudah-mudahan ya dengan sifat ya seperti ini nanti keluarganya akan menyadari. Ya Allah, iya kita nih yang masih hidup biar sadar. Jangan sampai ya nanti meninggal dalam kondisi yang tidak baik. Nah begitu, jadi kita lihat zohirnya. Kecuali kalau memang dia zohirnya bukan orang Islam, kagak boleh. Ada orang kafir datang ke rumah Pak RT, Pak RT saya mohon supaya ini jenazahnya dimandiin, kemudian dikapani, disolatin. Gitu. Saya pengen seperti kayak orang Islam, ya kagak boleh, nggak boleh. Disolatin kagak boleh. Oh maaf Bapak, maaf Ibu, ini karena beda agama, ya nggak bisa.
Nah seperti itu. Kalau dimandiin aja boleh, ya. Tapi kalau disolatin tidak boleh. Tapi kalau selama di muslim, walaupun kita lihat di banyak dosa, banyak maksiat, itu urusan dia kepada Allah. Tapi kita ngelihat zohirnya dia muslim, tetap kewajiban kita nyolatin. Walaupun dalam 1 orang, 2 orang, 3 orang, yang penting kan nyolatin. Ya, 1 orang cukup nggak? Cukup. Yang nyolatin 1 orang, 2 orang udah cukup. Yang penting udah disolatkan. Nah seperti itu. Jangan bilang saya nggak mau nyolatin. Jangan. Ya silakan. Ya, itu namanya kita punya sifat ya kelemah lembutan. Mahpudul janah la mutakabbiron, tidak ya punya sifat sombong. Wala mutajabbiron ay atiban wa mustakbiran, dan tidak punya sifat ya durhaka, ya sering ngeyel. Nah begitu. Mustakbiron hampir sama tuh dengan mutakabbiron. Jadi nggak boleh punya sifat-sifat yang seperti itu ya. Nah ini ya diantara sifat-sifat orang-orang yang beriman. Wala tami'an bin nasi, dan jangan tomak serakah dalam kelompok manusia. Kita jangan punya sifat serakah, tomak itu nggak boleh. Ya di masyarakat kalau kita punya sifat serakah itu udah nggak bagus. Kalau dulu kita kan kadang-kadang kalau tahlilan modelnya nasinya di dalam apa tuh? Dalam nampan. Ya, nampan. Dibagi 4. Ya, bagi 4. Nah, itu orang kalau serakah ketahuan tuh. Ya, punya orang diambil juga. Iya. Nah, begitu. Jadi kalau yang namanya kita lagi tahlilan udah punya bagian masing-masing. Ini batasan ente, ini ente yang ambil. Nah, itu bagian orang lain. Jangan rumah orang diambil. Ya, bagian orang lain. Itu kan begitu dulu. Kalau sekarang tahlilan nggak ada yang begitu, Bapak Saudara. Ya, sekarang mah udah pakai besek. Ya, kalau dulu tuh begitu kebersamaan. 4 orang, ya 1 nampan. 4 orang 1 nampan. Makan dah sebentar sedikit, nyobain sebentar. Habis itu dikasih berkatnya, disuruh bungkus sendiri. Sekarang kita suruh bungkus berkat, kagak bisa pada. Iya kan? Nggak pernah bungkus berkat lagi. Kalau dulu pakai daun jati habis pakai daun biasa. Nah terus akhirnya pakai ya kantong biasa. Tapi lama-lama lah habis juga. Sekarang orang kagak mau repot, udah pakai besek aja. Besek aja udah nggak ada. Sekarang pakai sembako. Nah, Indomie udah jadinya. Ya, daftar Indomie udah dah. Ya, mestinya Indomie produknya kita, mestinya orang Islam. Begitu. Karena yang tahlilan orang Islam. Yang untung mereka lagi. Begitu. Emang orang Islam menguntungkan dari segala ya sudut. Maulid ya itu menguntungkan orang lain juga. Gitu kita kalau maulid tuh ya beli roti. Rotinya di mana belinya? Nah begitu. Beli air mineral belinya di mana? Ya coba kalau yang punya orang Islam pada tuh, wah ekonomi orang Islam maju-maju tuh. Ya Masya Allah. Cuma kita belum berpikir ke sana. Ya belum ada. Modalnya mungkin nggak ada. Nah seperti itu. Jadi orang Islam itu Masya Allah ya kalau lagi musim lebaran ada yang namanya zakat. Zakatul fitri pakai apa? Kayak beras. Beras yang punya siapa? Nah begitu. Itu berapa ton yang diperlukan se-Indonesia. Seandainya yang punya kita. Tuh belinya dari orang Islam. Petani-petani Islam. Hebat gak kira-kira? Hebat. Cuma kita belum begitu ya. Ya. Yang akhir-akhirnya bosnya dia lagi begitu ya mudah-mudahan kalau musim haji dah yang punya binatang kambing orang-orang Pak Haji semuanya mudah-mudahan ya begitu bosnya Pak Haji semua nggak apa-apa dah tuh itu kan namanya untuk ekonomi kita. Nah jadi orang Islam itu dalam setiap acara itu emang ya akan mengembangkan ekonomi sebenarnya. Nah seperti itu Masya Allah. Lebaran haji itu binatang. Kalau lebaran sawalan itu beras. Ya. Kalau maulid wah semuanya. Ya. Kalau maulid itu Masya Allah. Itu daerah-daerah Pak. Saya pernah diundang maulid daerah Pandeglang. Masya Allah di Pandeglang tuh kalau yang namanya maulid itu yang berkat sekeranjang. Ya ada yang pakai beca. Ya. Ditanya, ini masukinnya bagaimana ini? Masa keranjang-keranjang mau dimasukin ke mobil?
Ya kagak bisa, ini turunin satu-satu. Itu Masya Allah, mereka besar-besaran. Kalau maulid begitu mereka. Itu di Pandeglang begitu. Ya, banyak lagi daerah-daerah lain. Nah, seperti itu. Kalau kita dulu modelnya pakai ya besek, pakai ya ikan bandeng. Ya kan, ikan bandeng satu, selonjor satu yang gede-gede. Ya, lama-lama habis sekarang. Ya. Itu boleh diramein lagi Pak Haji Sayan. Ya. Itu maulid pakai berkat. Ya, begitu. Masya Allah enak itu. Ya, kita yang ngeramein. Nah, seperti itu. Nah, kita nggak boleh tomak, nggak boleh serakah, nggak boleh serakah. Jadi di masyarakat orang serakah itu nggak bagus. Nah itu makanya kita diajarin sifat yang senantiasa nggak punya sifat serakah. Itu contohnya begitu dari tahlil. Ya itu orang ketahuan tuh yang serakah main kagak kelihatan itu. Ya begitu. Kalau yang serakah buat dirinya doang ambil. Ya ini jatuh orang lain diambil juga. Tapi kalau yang enggak bagi nih ente, nih saya. Nah begitu. Jadi dalam tahlil lah kelihatan tuh sifatnya. Ya kalau orang yang kagak tomat tuh, insya Allah dia pasti ya nawarin ke temannya dulu. Ya begitu. Nah ente aja. Dia ribut ada berdua. Ente dah. Pada nggak mau begitu. Nah itu sifat yang baik. Namanya udah terlihat muncul di situ. Qala syairu, berkata syair minal wafir, dari bahar wafir, wa iyyakal manafi awal amaniya, hati-hatilah jangan punya sifat serakah dan punya keinginan-keinginan macam-macam. Pakam umniyatin jalabat maniyat. Ya, berapa banyak orang yang punya keinginan macam-macam tapi udah dipotong dengan kematian. Pengen begini, pengen begitu. Ternyata mati. Nah, habis sudah. Nah seperti itu. Dan nanti baru wala harison ala dunia. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin.